terus dekat mall, dekat tempat perkantoran Kabupaten Sleman. Dengan kota Jogja hanya berjarak 5 km, dengan UGM hanya berjarak 6 km. Berada di lingkungan kos-kosan, lokasi ini bisa dikembangkan menjadi kos-kosan atau hunian pribadi pun juga oke banget. Jalan aksesnya mudah, mau nge-mall dekat, mau dengan suasana alamnya pun dapat. Ya, jadi ini paket lengkap. Nah, harganya pun juga murah, teman-teman. Bapak Ibu sekalian yang sudah kembali lagi di channel kami. Ini informasi penting dan menarik untuk Bapak Ibu yang sedang cari tanah di dekat mall ya. Ya, lokasi ini dekat dengan mall SCH ya, hanya berjarak sekitar 300 sampai 500 meter saja. Dan juga ini informasi menarik untuk teman-teman yang kerja di daerah atau di perkantoran Sleman. Nah, karena ini dari sini ke kantor itu jalan kaki aja sudah sampai ya, nggak usah perlu kalau mau pakai kendaraan juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan jalan kaki itu sudah sampai, karena jaraknya itu dari sini ke kantor kelurahan, kantor kecamatan itu hanya berjarak 500 meter. Nah, lokasinya itu berada di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Luasannya itu 206 meter persegi, memiliki 2 muka, lebar depannya itu 8 meter, yang samping itu juga jalan akses 6,5 meter ya, jadi ada 2 muka. Nah, itu keistimewaan yang satu. Yang kedua, lokasi ini dekat dengan berbagai perkantoran dan juga mall. Nah, terus ke Jogja itu hanya berjarak 5 km, ke kampus UGM hanya berjarak 6 km atau 15 menit. Bisa di ini kos-kosan, area sini kos-kosan, samping-samping juga kos-kosan, jadi bisa digunakan untuk kos-kosan ataupun homestay. Yang ketiga istimewanya, di belakang ada parit dan juga sungai, dan juga ada kolam, yang mana di kolam itu adalah sepadan sungai, nanti bisa dimanfaatkan. Nah, langsung saja kita cek lahannya ya teman-teman. Nah, ini adalah lahannya. Lebar depannya dari sini lebar depannya sampai sini 8 meter. Nah, terus untuk lokasi lahan itu sudah berada di atas jalan ya nih. Jadi nanti ada 2 level, ada di atas dan juga ada di bawah. Kita lihat yang di bawah nanti. Nah, terus dari sini ke sana 100 meter sudah, enggak sampai 100 meter, kurang lebih 50 meter sudah sampai ke Jalan Magelang. Nah, kita coba untuk menuju ke area sungai atau parit. Nah, ini adalah akses samping, itu sudah dipondasi teman-teman ya, dipondasi sehingga rata lebih tinggi dari jalan sampai sini. Nah, ini pondasi-pondasian, jadi kalau misalkan mau langsung dibangun bisa. Kurang lebih untuk luas bagian atas itu 100 meter, yang di bawah juga kurang lebih 100 meter. Nah, area sini pondasi, nah sampai sini itu sudah mulai trap kedua teman-teman, area sini. Nah, terus ini adalah paritnya, jadi ada tangga ya nih. Ini lucu nih tangganya ya, nih dari atas sana tangga turun kurang lebih sekitar berapa meter ya mas? 4 meter ya, kurang lebih 4 meter turun pakai tangga, ketemulah parit ini. Nah, paritnya bersih, bisa untuk cuci baju ya. Nih, dingin ya. Nah, buat main-main air ini. Bisa buat cuci baju atau mau dibuat kolam ikan juga bisa. Nah, terus di area sana itu adalah kolam ikan teman-teman. Dan itu adalah sepadan sungai. Jadi lahan yang memang tidak bisa untuk bangunan permanen atau untuk ditinggali nggak bisa, tapi bisa dimanfaatkan untuk kolam ikan atau mau dibuat kolam yang lain pun juga bisa. Nah, terus ini adalah batas belakangnya ini. Nah, samping sudah parit. Nah, samping ini ya batas belakang. Jadi antara parit dengan batas belakang ini kurang lebih sekitar 1 meter ya. Nih tuh, udah kelihatan paritnya, jernih paritnya. Nah, terus ini adalah lahannya yang tadi saya bilang ada di bawah. Amit ya Bu, kurang lebih 100 meter yang ada di bawah. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau bangun itu bisa kita lihat seperti bangunan yang di samping sini ya teman-teman.
Nah, di samping sini juga sama. Dia depan itu atas, tapi di bagian bawah pun juga seperti ini. Ya, malah dibuat 2 lantai. Mau dibikin 1 lantai bisa, mau dibikin 2 lantai pun bisa. Tapi memang ada 2 level tanah. Ya memang ini menarik karena nanti di level tanah yang bawah itu malah dekat dengan parit nanti. Nah, suara gemericik airnya pun juga lebih jelas terdengar kalau misalkan bangunan itu berada di bawah seperti ini, ya. Yang depan di atas, yang belakang ada di bawah. Nah, yuk kita sana yuk. Ini. Seperti ini, deres alirannya, kurang lebih kedalaman setengah meter. Oke, nah ini adalah lahannya. Lahannya ini. Batas belakangnya itu ada di persis di sebelah bangunan itu, teman-teman. Ya, ini sampai sini, kurang lebih sampai sini batas belakangnya. Oke. Jadi lahan, ada parit, sepadan sungai. Nah, kita lihat kolamnya, teman-teman. Kolam-kolam yang ada di sepadan sungai yang ini bisa dimanfaatkan. Nih contohnya ya, ada beberapa buah kolam ikan yang memang aktif dan ini menggunakan aliran air ini, teman-teman. Ini ya, aliran parit. Jadi untuk usaha ikan pun juga cocok. Oke, nah terus kita coba lihat sungainya. Nah, sebelah sana sungai, teman-teman. Jarak antara sungai ke lahan, jarak antara sungai ke sepadan sungai itu kurang lebih 5 meter. Nah, sepadan sungai itu kurang lebih 5 meter. Jadi antara sungai dan lahan itu jaraknya kurang lebih 10 meter. Jadi masih space-nya masih lebar. Nah, tepat di belakang lahan itu ada kolam kosong yang mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan, nanti bisa ngobrol. Kita coba bantu izinkan ke warga sehingga kolam ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini ya, tepat di belakang lahannya lokasi ini. Nih, kosong nih, nggak dipakai. Yang area sini. Nih, kosong nggak dipakai. Kurang lebih ukuran kolamnya 50 meter. Cuman memang karena nggak dipakai, tuh ya, area sana retak dan juga sudah berlubang. Jadi memang nggak bisa dipakai. Kalau misalkan nanti mau dimanfaatkan, tinggal ditutup, ya. Area sini sudah dialiri air tuh, lihat, ada air yang masuk. Sama perahu-perahunya juga sudah lengkap. Oke, kita coba lihat sungainya ya, teman-teman. Saya coba cari jalur karena kalau pas di belakang lahan itu memang kita nggak bisa langsung ke sungai ya, perlu memang jalan akses dulu. Tapi saya tadi muter ya sehingga saya bisa masuk ke area sungai. Ini adalah sungainya. Nah, sungainya ini aliran sungai dari area Turi ya, teman-teman. Area Turi itu masuk ke area sini. Nah, ini adalah aliran sungainya. Jadi saya pun juga nggak bisa sampai bawah ya, teman-teman. Tuh. Untuk sungainya itu kurang lebih sekitar 7 meter ya lebarnya. Jadi ini adalah sungai yang memang suaranya, gemericiknya itu benar-benar bisa ke sampai lahan. Jadi kalau misalkan di bagian belakang dibikin tempat nyantai, 1 lantai saja, nggak perlu 2 lantai misalkan ya, suasananya sangat syahdu sekali. Walaupun di tengah perkotaan, tapi ada lahan yang memiliki nilai yang sangat luar biasa seperti ini. Terus mas. Nah, lokasinya tentunya cukup strategis, terus
dekat mall, dekat tempat perkantoran Kabupaten Sleman. Dengan kota Jogja hanya berjarak 5 km, dengan UGM hanya berjarak 6 km. Berada di lingkungan kos-kosan, lokasi ini bisa dikembangkan menjadi kos-kosan atau hunian pribadi pun juga oke banget. Jalan aksesnya mudah, mau nge-mall dekat, mau dengan suasana alamnya pun dapat. Ya, jadi ini paket lengkap. Nah, harganya pun juga murah, teman-teman. Harganya 1 miliar. Tapi kita diskon, kita potong 50%. Hanya 500 juta saja. Teman-teman sudah bisa memiliki tanah dengan belakang yang sangat menarik sekali. Dan ini adalah kolam-kolam yang nanti teman-teman bisa manfaatkan. Contohnya seperti ini ya, kolam-kolamnya. Bisa digunakan untuk kolam ikan ya, atau mungkin kolam-kolam yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.